Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa ditemukan atau dipertemukan oleh Allahu Jalla wa Ala di masjid ini, fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah Allah Jalla wa Ala, untuk tujuan ta'amuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa Ala, yang dimana ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan di siang hari ini. Doa kita dan harapan kita semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan juga harapan kita, semoga dengan apa yang kita lakukan ini dan kita usahakan ini, Allah Jalla wa Ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita dimudahkan untuk masuk ke dalam jannah dan surganya. Salam dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam tersebut. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Di dalam kehidupan ini pastinya penuh dengan cobaan, pastinya penuh dengan ujian. Karena salah satu janjinya Allah Jalla wa Ala, kita yang sudah mengucapkan iman kepadanya, sudah menyatakan iman untuk Allah Jalla wa Ala, menjadi muslim, bukan berarti kita ini tidak diuji oleh Allah Jalla wa Ala, tidak dicoba oleh Allah Jalla wa Ala. Pastinya kata Allah Jalla wa Ala, Allah pasti akan menguji kalian dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam ujian,
sebagaimana yang Allahu Jalla wa Ala tegaskan di dalam surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah Jalla wa Ala, aku pasti akan menguji kalian dengan berbagai macam cobaan. Minal khawfi, sedikit rasa khawatir, rasa takut. Subhanallah, di dalam diri kita ini ada penuh dengan rasa takut, kekhawatiran. Belum terjadi, kita sudah melakukan satu rasa kekhawatiran tersebut. Gimana kalau seandainya saya meninggal dunia? Gimana kondisi anak-anak? Gimana kalau seandainya harta habis? Gimana kondisi keadaan begini dan begitu? Rasa khawatir itu tidak lain adalah sebagai cobaan yang datang dari Allah Jalla wa Ala. Minal khawfi wal ju', rasa lapar, kelaparan kadang ada sebagian kita ini diuji oleh Allah Jalla wa Ala. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, bahkan kerabat kita, keluarga kita yang kita cintai, saudara kita yang kita cintai dipanggil oleh Allah Jalla wa Ala. Termasuk juga seorang yang kekurangan dari hal yang berkaitan dengan hasil pertanian, hasil perkebunan, gagal panen misalnya, itu cobaan dari Allah Jalla wa Ala. Termasuk cobaan yang dialami oleh kaum muslimin adalah sakit. Sakit ini bagian daripada cobaan dan ujian Allah Jalla wa Ala. Dan syukurnya kita ini muslim, syukurnya kita ini mukmin. Karena sesuatu yang didapatkan oleh seorang mukmin, sesuatu yang didapatkan oleh seorang muslim berkaitan dengan ujian, cobaan-cobaan tadi, itu semuanya baik. Semuanya nanti akan mendatangkan pahala. Semuanya itu akan mendatangkan hasanat buat kita. Makanya dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun. Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman tersebut. Wa laisa li ahadin illa lil mu'min. Dan perkara orang mukmin ini cuma orang mukmin yang mendapatkan, yang mengagumkan tadi, yang yang membuat takjub tadi, itu cuma didapatkan oleh orang mukmin. Orang yang tidak beriman, kafir, tidak mendapatkan hal ini. Apa itu? In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika sekiranya dia tersebut mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, salah satu daripada bagian kebahagiaan itu adalah kesehatan, dia bersyukur. Dengan bersyukurnya dia tersebut mendatangkan pahala buatnya. Tapi wa in asabathu darra, jika dia tersebut mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan hatinya, apapun, ya, termasuk kefakiran, kemiskinan, termasuk juga sakit, fasabar, sabara, dan dia sabar menerima ketetapan Allah, ridha akan takdir Allah Jalla wa Ala dengan sakit tersebut, fakana khairan lahu, dan itu lebih baik buat dia. Dengan sabarnya dia menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala, nilai pahala buatnya. Subhanallah, itulah orang mukmin. Belum lagi janjinya Allah Jalla wa Ala terhadap orang-orang yang sakit tersebut, sebagaimana disebutkan di banyak hujjah dan dalil
Di antaranya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarahallahu biha min khatayahu. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah ini, ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim ditimpa berbagai macam musibah sebagaimana berikut ini. Min nasabin, min ta'abin, rasa lelah, rasa capeknya mukmin tersebut adalah nilai pahala di sisi Allah Jalla wa Ala. Bayangkan, syukur kita menjadi seorang mukmin, syukur kita menjadi orang Islam. Masya Allah, hatta capeknya kita, hatta lelahnya kita tersebut dihitung pahala oleh Allah Jalla wa Ala. Subhanallah, kita bekerja di suatu kerjaan melelahkan, mencapaikan. Kita datang di suatu tempat, datang di tempat kebaikan, dari rumah kita menuju tempat tersebut macet, belum lagi terasa panas, belum lagi apa yang kita rasakan, rasa lelah dan capek tersebut. Subhanallah, itu semua tidak lain adalah nilai pahala buat kita semua. Subhanallah. Termasuk juga wala wasabin, seorang muslim mendapatkan sakit, ya, mendapatkan sakit, itu pun sakit dia, baik itu sakitnya ringan ataupun sakitnya berat, baik itu sakitnya biasa-biasa saja ataupun sakitnya parah, itu tidak lain jalannya Allah Jalla wa Ala untuk menghapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala dikarenakan kita tersebut menjadi seorang muslim. Capeknya kita, lelahnya kita, sakitnya kita adalah nilai pahala di sisi Allah Jalla wa Ala. Subhanallah, sampai sahabat jalil Salman Al-Farisi pernah mengunjungi temannya atau saudaranya di daerah Kindah. Subhanallah, ditemani oleh Sa'id, ya. Ketika Salman ini masuk ke rumah orang yang dia besuk tersebut, Salman berkata seperti ini, abshir, 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 kabar gembira buat engkau, wahai saudaraku yang sakit. Bayangkan, good news, kabar gembira buat antum yang sedang sakit ini. Loh, kenapa orang sakit malah dikabarkan seperti itu? Orang kan kalau sakit sudah terasa tidak enak, sedihnya iya, tapi tidak dengan apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi, kabar gembira buat antum yang sakit. Kenapa? Laqad sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Sabdanya apa? Kata Salman Al-Farisi, fa inna maradal mu'mini yaj'aluhu Allahu lahu kaffaratan wa musta'taban. Sesungguhnya sakitnya orang mukmin tersebut tidak lain caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosanya. Antum sakit pening, sakit kepala, subhanallah, itu salah satu caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosa antum, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kabar gembira enggak? Kabar gembira. Tanpa kita sadari, tanpa kita berucap Rabbil firli, subhanallah, Allah Jalla wa'ala itu sayang kepada kita. Dikasih sakit, jalan Allah
untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Wa musta'taban, ketika seseorang sakit, ridha dengan keputusan Allah, sabar akan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Disitulah Allah Jalla wa'ala memberikan keridhaan, ridha kepada orang yang sakit tersebut. Tapi tentunya ada catatan-catatannya. Dia sabar menerima keputusan Allah, dia menerima akan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Jangan ada keluh kesah, jangan seakan-akan menolak itu takdir. Waliyadzubillah. Ingat sakitnya yang dialami oleh bapak dan ibu. Kita muslim, itu penghapus dosa. Disitulah jalan Allah Jalla wa'ala untuk meridhai kita semua. Beda dengan kafir. Orang kafir jika sakit, itu kalbair, kata Nabi SAW. Seperti onta. Onta, aqaluhu ahluhu summa arsaluh. Onta itu bisa diikat oleh pemiliknya, bisa juga dilepas oleh pemiliknya. Fala yadri lima ukila wa lima ursila. Onta tidak mengerti, kenapa sih saya diikat? Kenapa juga saya dilepas? Tidak tahu. Orang kafir sama seperti onta. Dia sakit, nggak tahu nih apa manfaatnya, apa faedahnya, nggak tahu. Beda kalau kita mukmin, kita tahu oh kita sakit nih, hatta sakit kepala, Allah sayang nih sama kita. Loh kenapa? Karena dengan sakit kepala ini, oh mungkin Allah Jalla wa'ala ingin menghapuskan dosa yang kita lakukan, dosa yang mungkin kita sadar lakukan atau tidak sadar. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Oh, mungkin dengan sakit kita ini kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Oh, mungkin ini caranya Allah Jalla wa'ala untuk meridhai kita. Paham, mengerti kenapa kita diberi sakit. Tapi tidak dengan orang kafir. Subhanallah. Itulah orang mukmin. Orang mukmin tersebut selalu mendapatkan satu kenikmatan ketika mengalami sakit tersebut. Bahkan disebutkan Nabi SAW ya menyebutkan bahwasannya orang muslim kalau sakit itu tidak lain adalah tabungan pahala buatnya. Masya Allah. Kalau sakit sekedar, tidak hanya sekedar dihapuskan dosa, ya, tidak hanya sekedar cara Allah untuk meridhoi dia, tapi juga sebagai cara untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min maradin yusibuni ahabbu ilayya minal huma." Ma min maradin yusibuni ahabbu ilayya minal huma. Tidak ada satu penyakit yang menimpaku, yang dimana penyakit itu aku paling cintai, paling aku sukai kalau menimpaku. Bayangkan Nabi mengucapkan hal itu. Masya Allah, penyakit disukai, penyakit dicintai. Abu Hurairah heran, ya Rasulullah, kenapa suka dengan penyakit? Apalagi ada penyakit khusus seperti demam yang disukai oleh Nabi SAW. Tidak ada satu penyakit yang paling aku sukai, yang paling aku cintai kecuali penyakit demam atau penyakit panas. Lah ya Rasulullah, kenapa kok antum ini suka dengan penyakit demam, suka dengan penyakit panas tersebut? Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab, li'annaha tadkhulu fi kulli udwin minni. Karena penyakit panas ini atau demam ini masuk ke seluruh tubuh ini. Subhanallah, di tubuh kita ini ada berapa sel? Ada berapa persendian? 360 persendian. Belum lagi sel-selnya, belum lagi darah-darahnya, belum lagi yang berkaitan dengan sesuatu urat-uratnya dan lain sebagainya. Subhanallah, kalau sakit panas itu seluruh tubuh itu kan panas, dari kepala, badan, paha, betis,
kaki, dan masuk ke dalam. Subhanallah, kata Nabi SAW, seluruhnya terkena penyakit panas itu, anggota tubuh ini. Tapi ini sangat aku cintai. Kenapa? Wa inna Allah azza wa jalla yu'ti kulla udwin qistahu minal ajar. Karena setiap dari anggota badanku yang terkena penyakit panas ini, apapun bagiannya, entah 360 persendian tadi, entah sel-selnya, entah darahnya, entah urat-uratnya, itu masing-masingnya sudah ada bagian pahala. Bayangkan, satu jari ini ada uratnya, ada darahnya, itu masing-masingnya itu ada pahalanya, ada nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala. Termasuk sakit-sakit yang lainnya, sakit apapun, subhanallah, adalah sebagai cara Allah Jalla wa'ala untuk memberikan pahala buat kita. Allahu Akbar. Dan ini satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Penghapus dosa dengan kita sakit, Allah memberikan pahala dengan kita sakit, Allah meridhoi kita, sekaligus juga doanya orang yang sakit diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Secara umum, orang yang mendapatkan musibah apapun, termasuk sakit, itu doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai pernah ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Nuhailah, ya, Abu Nuhailah, seorang sahabat Nabi SAW. Ketika dia sakit, dikunjungi oleh sahabat-sahabat yang lain. Subhanallah, sama dengan Salman tadi, memberikan kabar gembira, menyampaikan hadis Nabi SAW. Begitupun juga sahabat ini ketika mengunjungi Abu Nuhailah, sahabat-sahabatnya ini berkata kepada Abu Nuhailah, "Ud'u Allah, hai antum yang sakit ya Abu Nuhailah, berdoalah kepada Allah Jalla wa'ala, karena doanya antum ini mustajab loh, diijabah. Orang yang sakit, doanya dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala." Akhirnya Abu Nuhailah ini berdoa, "Allahumma nqus minal maradi wa la tunqis minal ajar." Ya Allah, kurangilah rasa sakit yang aku alami ini ya Allah. Kurangi rasa sakit yang aku alami ini ya Allah. Tapi jangan sekali-kali engkau mengurangi nilai pahala disebabkan sakit ini. Subhanallah, kurangi sakitnya boleh, tapi pahalanya jangan dikurangi ya Allah. Doanya terijabah. Kata teman-temannya, tambah lagi, doa. Doa antum ini terijabah, doa antum ini dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian dia berdoa lagi, mendoakan ibunya, salah satunya ya, yang dia doakan adalah ibunya. Allahumma ja'alni minal muqarrabin wa ja'al ummi minal hul'in. Ya Allah, jadikanlah aku ini sebagai orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepadamu ya Allah, selalu beribadah kepada Engkau ya Allah, selalu melaksanakan amalan untukmu ya Allah, dan jadikanlah bundaku, ibuku ya Allah, salah satu ya bidadari surga nanti di surga. Salah satu bidadari surga, maksudnya masukkanlah ibunya ke dalam jannah dan surga. Subhanallah, bapak, ibu kalau sakit banyak berdoa, doanya bapak ibu mustajab, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan banyak sabar ya ketika kita mengalami sakit tersebut. Jangan banyak berkeluh kesah, jangan banyak kita tersebut seakan-akan seperti tidak ridha akan keputusan Allah Jalla wa'ala. Bapak ibu, Allah Jalla wa'ala menguji ibu bapak, mencoba bapak ibu dengan sakit. Subhanallah, tidak lain sebagai wujud sayangnya bapak ibu, sebagai wujud sayangnya Allah kepada bapak ibu. Sayang, Masya Allah, termasuk musibah apapun, ya Allah sayang.
Jangan dikira kalau bapak dan ibu sakit sekarang ini Allah nggak sayang. Ya Allah ya Rabb. Kita lihat Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Rasulullah sallallahu Rasulullah diuji dengan bagaimana ujiannya? Diuji sakit-sakit yang menjijikkan. Sampai-sampai orang kampung tersebut tidak mau berteman dengan dia, meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan istrinya meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Allahu Akbar. Sampai terucap oleh Nabi Ayub alaihissalam, jika istrinya kembali kepada dia lagi, niscaya dia akan memukul, ya, dengan menggunakan lidi 100 kali pukulan kalau istrinya kembali lagi kepada dia. Subhanallah, sembuh kan kembali. Subhanallah, kalau 100 lidi kan kebanyakan. Akhirnya 100 lidi tersebut dikumpulkan jadi satu, kemudian dipukulkan cuma 1 kali doang. Terhitung 100 kali juga. Subhanallah, cobaan yang begitu berat Nabi Ayub alaihissalam. Seorang yang tadinya ganteng, handsome, kulitnya bagus, kemudian dicoba oleh Allah Jalla wa'ala mengalami sakit kulit. Sakit yang kadang orang melihatnya mungkin jijik dan tidak suka. Lari orang, bahkan istrinya lari. Subhanallah. Apakah Allah tidak sayang dengan Nabi Ayub? Tentu tidak. Allah sayang kepada Nabi Ayub, tapi Nabi Ayub sabar, menerima keputusan Allah Jalla wa'ala, ridha akan takdirnya Allah dan ketentuan Allah. Kata Nabi Ayub, aku seperti ini, aku ridha, aku ikhlas, tidak lain sebagai cara agar aku dihapuskan dosa-dosaku, dan sebagai cara Allah Jalla wa'ala untuk memberikan pahala kepadaku dan meridhoiku. Subhanallah, ucapan seorang Nabi. Ucapan ini pun seharusnya ada pada diri kita. Ketika sakit-sakit apapun, ya Allah, kita ridha, kita sabar, menerima keputusan Allah, maka yang kita dapatkan 3 hal tadi: penghapus dosa, tabungan pahala, ridhonya Allah Jalla wa'ala. Belum yang lainnya, doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, pernah ada seorang perempuan, sebagaimana yang diceritakan dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW mengunjungi sahabiahnya ini, mengunjungi sahabat perempuannya ini yang sedang sakit parah. Dari hadis ini, Ustadz, boleh nggak kita membesuk teman kita atau keluarga kita yang perempuan yang sedang sakit? Boleh, dengan 2 catatan. Pertama, ketika kita membesuk si perempuan tersebut, pastikan dia tersebut berbusana muslimah, seluruh tubuh tertutup kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang kedua, boleh membesuk si perempuan yang bukan mahram kita tadi, selain seluruh tubuh tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Yang keduanya adalah dipastikan ada mahramnya. Mahram itu bisa suaminya, bisa saudaranya yang laki-laki, bisa ayahnya, bisa juga anaknya yang laki-laki, bisa juga keponakannya yang laki-laki. Kita besuk, ya, boleh yang demikian. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika melihat sang perempuan itu sakit parah, sangat luar biasa parahnya. Sabar ini perempuan, sakitnya itu luar biasa, menyakitkan dalam setiap anggota tubuhnya. Rasulullah ketika melihat ini perempuan sampai meneteskan air mata. Kuatnya ini perempuan menghadapi ini sakit, padahal sakitnya sakit yang sangat luar biasa, parahnya dan menyakitkan. Ketika Rasulullah bertanya, "Kaifa tajiduki?" Apa yang engkau rasakan, wahai ukhti, wahai saudara perempuanku sesama Islam, sesama beriman kepada Allah Jalla wa'ala? Apa jawab perempuan tersebut? "Khairun ya Rasulullah." Ya Rasulullah, semuanya baik, semuanya bagus. Aku serahkan nasibku kepada Allah, tapi aku berharap dengan sakitku ini Allah Jalla wa'ala menghapuskan seluruh dosa-dosaku, dan Allah Jalla wa'ala mengganjarku dengan pahala surga. Ya, pahala yang sangat agung, yaitu surga.
Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun berkomentar, sabruki adkhalakillahul jannah wa kafara jami'a khatayaki. Kesabaran kamu wahai perempuan menerima keputusan Allah Jalla wa Ala, sabar terhadap sakit yang menimpamu ini. Engkau terima ketetapan Allah Jalla wa Ala, engkau terima takdirnya Allah Jalla wa Ala. Subhanallah, sebab itu Allah Jalla wa Ala menghapuskan seluruh dosa-dosamu, dan sebab itu juga Allah Jalla wa Ala memasukkan engkau ke dalam jannah dan surganya. Allahu Akbar. Ya. Pernah juga diceritakan ada seorang pemuda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Ya. Ketika menjenguk pemuda tersebut, Nabi SAW bertanya kepada syab atau pemuda tersebut yang sedang sakit luar biasa parahnya, kaifa tajiduka, apa yang engkau rasakan, bagaimana keadaanmu, bagaimana keadaanmu sekarang ini? Qala, kemudian pemuda tersebut menjawab, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, anni arjallaha wa inni akhafu dhunubi. Demi Allah, masalah penyakitku ini tidak lain aku terima keputusan Allah Jalla wa Ala. Aku sabar akan takdirnya Allah Jalla wa Ala yang seperti ini. Tapi demi Allah wahai Rasulullah, aku ini betul-betul berharap ampunan dosa-dosa dari Allah Jalla wa Ala. Berharap dengan sakit ini juga seluruh dosa-dosaku dihapuskan oleh Allah Jalla wa Ala dan dimasukkan ke dalam jannah. Tapi ya Rasulullah, aku takut akan dosa-dosa yang pernah aku lakukan sebelum aku sakit ini. Aku berharap semoga Allah menghapuskan dosa-dosa tersebut, tapi aku juga takut sekiranya Allah tidak mengampuni itu dosa. Apa jawab Nabi SAW? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah dua sifat ini, yaitu berharap, ar-raja, dan juga yang kedua sifatnya adalah al-khauf, rasa takut akan dosa-dosa yang pernah dia lakukan ketika dia sehat walafiat, mengakibatkan dia diazab, mengakibatkan dia disiksa, takut dia. Tapi dia berharap ada sifat yang kedua, jika ini terkumpul sikap harapan. Kita berharap semoga diampuni dosa-dosa kita. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan itu dihapus oleh Allah Jalla wa Ala. Berharap bahkan masuk ke dalam jannah. Takut akan azab Allah dan siksa Allah Jalla wa Ala dikarenakan dosa yang pernah dilakukan ketika sehat. Kata Nabi, tidaklah berkumpul rasa berharap dan rasa takut dalam satu jiwa, dalam satu hati, kecuali Allah Jalla wa Ala akan memberikan apa yang dia harapkan. Apa yang dia harapkan? Penghapusan dosa, Allah hapuskan dosanya. Allah masukkan ke dalam surga, Allah masukkan. Apapun yang diharapkan oleh orang yang sakit tersebut. Termasuk juga rasa takut, Allah akan memberikan pengamanan dari apa yang dia takutkan. Takut jika sekiranya dosa yang pernah dia lakukan tidak diampuni oleh Allah Jalla wa Ala, menyebabkan dia tersebut diazab dan disiksa. Takut. Allah Jalla wa Ala berikan amanat. Allah Jalla wa Ala memberikan keamanan buat dia. Tenang. Allah tidak menyiksa engkau. Allah tidak mengadab engkau. Allah hapuskan dosa-dosa tersebut. Subhanallah, inilah sikap seorang mukmin. Dalam kalbu hatta kita sehat, berharap selalu kepada Allah, dan selalu ada rasa takut dalam diri kita ini ketika ada kesalahan yang kita lakukan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi
dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab Sahih Al-Jami' pada nomor hadis 3383, hadis dari sahabat jalil Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian ya, berkaitan dengan masalah ini juga ada seorang perempuan sebagaimana diceritakan oleh sahabat jalil, sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Abbas. Seorang perempuan ini al-mar'atu sauda, seorang perempuan kulit hitam, sebagaimana diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas kepada muridnya yang bernama Atha bin Abi Rabah. Kebetulan Atha bin Abi Rabah ini seorang yang kulit hitam juga. Dia ceritakan, "Ya Atha, kamu masih ingat enggak seorang perempuan yang datang kepada Nabi SAW? Yang perempuan ini biasanya dia berada di pinggiran Ka'bah untuk sholat, untuk mengaji dan lain sebagainya. Ini perempuan ternyata punya penyakit. Ketika dia datang kepada Nabi SAW, aku bersama Nabi SAW. Si perempuan yang kulit hitam, yang tinggi semampai ini berkata kepada Nabi SAW, "Inni usra'u ya Rasulullah, wa inni atakasyafu fada'allah li." Ya Rasulullah, aku ini punya penyakit ayan, epilepsi. Kalau terkena penyakit itu ya Rasulullah, aku ini dalam kondisi yang panas, gerak, pinginnya buka pakaian, telanjang. Bayangkan, ini kan cobaan yang berat. Tanpa sadar melepas pakaian tersebut. Mungkin tidak ada di akal pikiran dia tersebut, tapi kalau sudah terkena penyakit ini, pinginnya lepas pakaian. Ya Rasulullah, doakan dong aku agar aku sembuh dari penyakit ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun memberikan nasihat kepada perempuan tersebut. In syi'ti sabarti walakil jannah. Wahai perempuan kulit hitam, namanya dalam riwayat yang lain disebutkan Ummu Zufar. Namanya siapa? Ummu Zufar. Wahai Ummu Zufar, jika kamu sabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, engkau sabar menerima takdirnya Allah Jalla wa'ala dengan sakit yang seperti ini, yaitu penyakit ayan atau epilepsi ini, falakil jannah, engkau dapat surga, dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam jannah. Nah artinya ini kabar gembira juga buat orang yang sakit. Kalau kita sabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, dari sakit tersebut ada jaminan apa? Surga. Rasulullah mengatakan, hai Ummu Zufar, jika kamu sabar terhadap penyakit ayan ini, maka engkau akan dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam jannah atau surga. Tetapi wa in syi'ti da'autallaha ayyu'afiyaki. Tapi kalau sekiranya engkau ingin sembuh, aku bisa mendoakan kamu. Aku doakan engkau agar engkau sembuh. Pilih yang mana? Sabar, surga, atau engkau ingin sembuh, aku doakan. Apa jawab perempuan tersebut? Apa jawab Ummu Zufar? Ya Rasulullah, asbir, aku sabar ya Rasulullah. Aku terima keputusan Allah Jalla wa'ala. Aku terima ketetapan Allah Jalla wa'ala. Tetapi ya Rasulullah, inni artakasyafu. Tapi ya Rasulullah, jika terkena penyakit ini ya Rasulullah, aku ini dalam kondisi tanpa sadar. Aku melepas pakaianku ya Rasulullah, aku malu. Terlihat auratku ya Rasulullah, dipandang oleh orang-orang yang gak pantas untuk memandangnya dan melihatnya. Fad'allaha alla atakasyafa. Tolong doakan aku ya Rasulullah, jika sekiranya tertimpa penyakit ini juga, lagi kena penyakit ayan ini juga ya Rasulullah, tolong doakan untukku agar aku ini sanggup untuk menjaga auratku.
sehingga aku tidak membuka pakaianku ketika terkena penyakit ayan ini. Fada'alaha, Rasulullah pun mendoakannya, dan diijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Setiap Ummu Zufar terkena penyakit ini, Allahu Akbar, dia tidak lepas pakaian lagi. Nah, ini menunjukkan satu kabar gembira lagi buat orang yang sakit. Sabar, jaminan surga. Tapi terus berdoa, meminta kepada Allah. Kita ikhtiar, kita usaha, bukan tidak ada usaha. Kita berobat, sebagaimana yang pernah dialami oleh sebagian sahabat ketika sakit, disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berobat. Tadawau, berobatlah kalian. Fa innallaha, ya, karena Allah Jalla wa'ala ma anzala da'an illa anzalahu shifaan. Allah Jalla wa'ala tidaklah menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya juga. Berobat. Dan ketika kita dalam kondisi sakit parah tersebut, ya, banyak-banyak berdoa. Doa sebagaimana yang dibaca oleh Nabi SAW pada saat 5 hari sebelum meninggal dunia, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita nggak tahu, mungkin ini sebagai tanda Allah Jalla wa'ala akan mewafatkan kita dengan dihadirkannya sakit untuk kita. Maka ketika antum dalam kondisi yang sakit, tolong banyak meminta dan berdoa kepada Allah, doa yang dibaca oleh Nabi SAW sebelum beliau meninggal dunia. Yang doa ini komentarnya para ulama, doa berkaitan dengan husnul khotimah. Kalau toh meninggal dunia disebabkan sakit, maka husnul khotimah. Doanya apa? Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Atau boleh juga rafiqli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Atau Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Sebab sakit ini ya Allah, aku terima keputusanmu ya Allah. Aku sabar akan takdirmu ya Allah. Tapi tolong dengan sebab sakit ini, hapuskan seluruh dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku. Warhamni ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, sebab sakit ini aku mangkat dan wafat, tolong berikan rahmat dan kasih sayangmu kepadaku ya Allah. Berikan pahala untukku sebanyak-banyaknya, dan masukkanlah aku ke dalam jannah dan surgamu. Berikan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Salah satu bagian daripada rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, masukkan aku ke dalam jannah dan surgamu. Wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, aku wafat, tolong ya Allah, susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69. Orang-orang yang memiliki martabat tinggi itu 4 golongan. Yang pertama al-anbiya, ar-rusul, para nabi dan para rasul. Seakan-akan kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala, ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku wafat dan meninggal dunia, tolong susulkan aku dan kumpulkan aku bersama para nabimu, bersama para rasulmu di surgamu ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, susulkan aku dan kumpulkan aku bersama as-siddiqin, orang-orang yang benar dan jujur dalam masalah keimanan, sebagaimana imannya sahabatmu, sahabat Rasulmu, yaitu Muhammad bin Abdullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an.
Ya Allah, susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki iman yang benar, iman yang sahih. Wasyuhada, ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, kumpulkan aku, susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang mati syahid. Syahid yang betul-betul atas rekomendasimu, ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang yang saleh. Subhanallah. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Nah, ini doa khusus mereka yang sakit. Sakit apapun, yang besar ataupun yang kecil, yang ringan ataupun yang berat. Terutama yang berat. Tolong selalu dibaca ini doa. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Mungkin dengan sakit yang berat tersebut ada harapan untuk sembuh, bukan tidak ada harapan. Tapi bisa jadi ini sebagai tanda-tanda dari Allahu Jalla wa Ala bahwasannya kita sebentar lagi akan diwafatkan dan dimangkatkan oleh Allahu Jalla wa Ala. Termasuk kita yang sehat sekalipun juga kita tidak merasa aman dari yang namanya kematian. Bacalah selalu ini doa. Rabbighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Kita berharap husnul khotimah, itu saja. Tapi terutama yang sakit, bil khususnya yang sakit, lebih diseringkan untuk membaca doa ini. Karena Rasulullah 5 hari sebelum meninggal dunia selalu membaca doa ini. Nah, jangan sekali-kali kita tersebut apa? Ketika mengalami sakit yang menyakitkan buat kita, sakit yang begitu luar biasa parahnya, kita ini berharap kematian. Jangan sama sekali. Ikhtiar ada, usaha ada. Makanya dalam kamus Islam tidak ada yang namanya suntik mati itu. Nggak ada itu. Haram bagi mereka yang melakukan itu. Dosa besar. Karena itu sama dengan bunuh diri. Dosa besar. Ya. Jadi separah apapun sakitnya, ya kita serahkan kepada Allah sambil berikhtiar dan berusaha sabar menerima keputusan Allah Jalla wa Ala. Ketika Nabi SAW berkunjung ke salah seorang sahabatnya yang sedang sakit, sahabatnya ini sakit yang begitu luar biasa parahnya, berat betul dia menghadapi sakit yang seperti itu. Ketika Rasulullah sudah berada di hadapannya, ya Rasulullah, atamannal maut. Ya Rasulullah, enggak kuat lagi aku ya Rasulullah. Aku berharap kematian saja. Lebih bagus aku mati saja. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin asabahu. Tidak boleh, haram. Tidak boleh di antara kalian ini ketika mendapatkan satu musibah yang sangat luar biasa, salah satunya adalah sakit yang betul-betul menyakitkan buat diri dia, parah betul, kemudian dia berharap mati. Tidak boleh yang demikian. Haram dan dosa besar. Tapi Nabi SAW mengajarkan satu kaidah. Ketika kita mengalami sakit yang sangat luar biasa, yang membuat kesabaran kita ini berkurang, maka bacalah doa ini, kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, fa in kana la budda fa'ilan. Jika sekiranya kamu harus membaca doa juga, falyaqul, maka doalah baca ini, bacalah doa ini. Kalau sekiranya ingin membaca doa juga ada yang engkau inginkan dari Allah Jalla wa Ala, bacalah doa ini. Apa doanya? Allahumma ahyini ma kana al-hayatu khairun li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku. Artinya
sembuhkanlah penyakitku ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Jika sekiranya kehidupan ini bagus buatku, jika sekiranya panjang umur ini membuat aku tambah melaksanakan ketaatan kepadamu ya Allah, dan jauh daripada maksiat, hidupkan aku ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Tapi kalau sekiranya wafat itu lebih baik buatku, ternyata kehidupan ini nggak bagus buatku, panjang umur malah melakukan perbuatan maksiat, dosa, perbuatan durhaka kepada Allah Jalla wa'ala, maka lebih bagus aku diwafatkan ya Allah. Jika sekiranya wafat itu lebih baik buatku, subhanallah, doa yang seperti ini dibolehkan. Tapi kalau seandainya doanya cuma minta mati, nggak boleh. Kita kembalikan kematian kita ini, maksudnya kita serahkan keputusan tentang kematian kita ini kepada Allah Jalla wa'ala dengan doa seperti itu. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairun li. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, ya, riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yang dimana ini senada dengan hadis yang di atas yang tadi kita bacakan tentang masalah orang yang berharap mati ketika dia mengalami sakit yang parah. Disebutkan dari Ummu Fadl, suatu ketika Nabi SAW masuk ke rumahnya Abbas, pamannya. Pamannya sedang sakit parah. Pamannya, ya, Abbas ini saudara daripada Abdullah. Abdullah itu ayahnya Rasulullah SAW. Sedang sakit parah, Rasulullah sebagai keponakan yang baik membesuknya, menjenguk Abbas bin Abdul Muttalib. Subhanallah, ketika Rasulullah masuk melihat pamannya memang sedang sakit parah, sakit yang sangat luar biasa, sampai-sampai terucap dari mulutnya Abbas ini, ya Rasulullah, atamannal maut, aku pingin mati saja. Subhanallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammu, wahai pamanku, la tatamannal maut, janganlah engkau mengharap kematian, karena andaikan engkau baik, maka lebih baik kematian itu diakhirkan untuk menambah kebaikan-kebaikan kamu untuk hidup di muka bumi ini. Subhanallah. Jangan berharap kematian wahai pamanku. Jika sekiranya engkau baik, kemudian Allah sembuhkan penyakitmu ini, berarti engkau bisa menambah kebaikan-kebaikan lagi. Subhanallah. Tapi jika sekiranya, maaf wahai paman, jika sekiranya engkau ini adalah orang yang, maaf, jelek dalam artian perbuatannya, maka lebih baik kematian tersebut diakhirkan agar engkau bertaubat. Subhanallah. Jika sekiranya engkau yang sakit ini ahlul maksiat, suka melakukan perbuatan dosa, maka lebih baik untuk diakhirkan matinya tersebut agar apa? Bertaubat kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Maka la tatamannal maut ya ammu, wahai pamanku, janganlah sekali-kali berharap kematian. Allahu Akbar. Jika engkau yang sakit, sembuh. Kamu ini yang sakit orang baik, orang yang Masya Allah. Jangan berharap kematian, minta dipanjangkan umur agar engkau bisa apa? Bisa menambah kebaikan-kebaikan tersebut, bisa menambah tabungan pahala lagi. Tapi jika sekiranya engkau yang sakit ini ahlul maksiat, suka melakukan perbuatan durhaka kepada Allah, suka melakukan perbuatan dosa, minta juga dipanjangkan umur agar engkau ada kesempatan untuk bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Jalla wa'ala. La tatamannal maut, janganlah engkau berharap kematian. Minta panjang umur, minta panjang umur. Subhanallah, panjang umur kita, Allahu Akbar, kita bisa menambah kebaikan jika kita orang baik. Jika sekiranya kita ini mana sih yang gak lepas dari dosa, minta juga dipanjangkan umur. Semoga kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala Allah berikan kepada kita. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad
dalam kitab Musnadnya jilid yang ke-6, ya, pada halaman 339, hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab Sahihu At-Targhib pada nomor hadis 3368. Nah, ini kondisi orang yang sakit. Kemudian selanjutnya, bagi mereka yang sakit, apa yang harus mereka lakukan? Ya, selain tadi bersabar, ya, selain juga berharap ampunan dosa-dosa, berharap pahala dan berharap keridhaan, maka termasuk juga yang dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Jalil Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah khalnya Rasulullah, pamannya Rasulullah SAW dari pihak ibu, ya, masih saudaranya Aminah, ya, saudara Aminah. Ya, Aminah ini adalah ibunya Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas ini paman yang sangat istimewa di sisi Nabi SAW. Selain ganteng, masya Allah, terkenal dengan doanya mustajab, juga banyak fulus. Hartanya masya Allah kayak tisu, comot ada lagi, luar biasa, ya. Makanya ketika Sa'ad hadir di hadapan Nabi SAW, Rasulullah ini selalu membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pamanku loh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada nggak antum punya paman sebagaimana seperti Sa'ad ini? Masya Allah, ya kan? Itu sikap kita kalau ada paman kita, ada keluarga kita, ada saudara kita, di hadapan orang lain kita banggakan. Ini masya Allah, anak punya saudara. Ini masya Allah, anak punya paman. Ini masya Allah, anak punya, ya, saudara atau yang lainnya. Ketika Rasulullah berhaji, ada sekitar 10.000 sahabat yang ikut pada saat itu, ya. Salah satunya adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang sahabat Nabi yang dikabarkan masuk surga. Ketika haji tersebut, yaitu Hajjatul Wada buat Nabi, haji yang pertama sekaligus haji yang terakhir buat Rasulullah SAW. Karena 81 hari setelah wukuf Arafah, Nabi SAW meninggal dunia. Ketika berada di Mina, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit. Sakit begitu luar biasa parahnya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ditemani oleh anak perempuannya, putrinya yang bernama Aisyah. Kemudian dia mengatakan kepada putrinya, wahai Aisyah, wahai binti anak perempuanku, tolong panggilkan Muhammad bin Abdullah, tolong panggilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahmu ini sakit parah, mungkin ya waktu sedikit buat ayahmu ini. Tolong panggilkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas ini mendatangi Nabi SAW. Kemudian menyampaikan pesan ayahnya. Ya, wahai Rasulullah, ayah memanggil antum. Kenapa? Sedang sakit parah. Dia khawatir dengan sakitnya ini dia meninggal dunia. Berhubung ini paman, langsung Nabi SAW bangkit. Waktu itu malam hari. Nah, boleh nggak Ustadz membesuk seorang yang sakit di malam hari? Boleh dengan catatan memang diizinkan oleh si sakit atau dibolehkan oleh keluarga yang sakit. Tapi kalau seandainya tidak ada izin dari yang sakit atau tidak dibolehkan oleh keluarga, kita jangan memaksa. Karena ada waktu-waktu yang tepat. Karena malam hari itu kan waktu beristirahatnya orang. Wa ja'alna al-lail libasa. Allah menjadikan malam itu sebagai istirahat. Ya, Rasulullah datang, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas langsung mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai keponakanku, inni atruku malan, aku sesungguhnya memiliki harta yang banyak. Dalam hadis yang lain disebutkan, ana dzu malin katsir, aku memiliki harta yang banyak. Wa inni lam atruk illa ibnatan wahidatan, dan tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali anak perempuanku yang bernama Aisyah ini. Kebetulan pada waktu itu baru punya anak satu-satunya, yaitu bernama siapa? Aisyah. Tahib ya khal, apa yang engkau inginkan wahai paman? Kata Nabi SAW,
Fa'usini bisulusai mali wa atruku as-sulus. Aku berkeinginan 2/3 hartaku untuk Islam di jalan Allah Jalla wa Ala. 1/3 buat putriku Aisyah. Apa jawab Nabi SAW? La, jangan wahai paman. Subhanallah, Nabi SAW tidak pernah mengambil kesempatan dalam kesulitan seseorang, take advantage, tidak pernah. Nah, ini pun juga yang dialami oleh kita, karena kadang orang bersemangat untuk melakukan amal soleh, termasuk berinfak, bersedekah, kalau lagi sakit, iya kan? Padahal berinfak, bersedekah itu paling bagusnya kapan? Ketika sehat, ketika masih muda, ketika masih tomak terhadap dunia. Wajar dong. Kata Rasulullah, paling bagusnya kalian berinfak, bersedekah itu ketika kalian masih muda, sehat, masih tomak, masih ambisi untuk mendapatkan dunia. Kalau sudah tua, ya wajar berinfak, bersedekah, karena mungkin sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala. Apa yang diharapkan nanti kecuali amal saleh yang dibawakan. Salah satu amal saleh tersebut bersedekah. Subhanallah, sehat. Kalau sakit wajar dia berinfak. Makanya orang kalau sudah sakit rajin bersedekah, rajin menyantuni anak yatim, rajin untuk mengasihi para janda dan lain sebagainya. Iya kan? Kadang ketika sakit tersebut ada keinginan-keinginan yang tidak pernah diutarakan ketika sehat. Ustadz datang, Ustadz sudah punya pesantren belum? Belum. Nih ambil 3M. Ya kan kadang begitu. Yang kesian anaknya, ya Allah abah. Nah itu jangan dilakukan oleh kita ini. Iya kan? Jangan. Ya, jangan. Anak-anakmu banyak ini. Makanya ada sebagian anak-anak kadang ketika dijenguk oleh ustadz atau mungkin dijenguk oleh keluarganya atau teman-temannya, jangan. Abah lagi sakit, gak mau ketemu orang. Kenapa? Karena abahnya lagi mengeluarkan, atau uminya ini lagi mengeluarkan sesuatu yang kadang-kadang spontanitas, yang dianggap oleh anak-anaknya offset. Kenapa? Ya Allah nyumbang banyak-banyak 3 miliar, 1M, 2M, ya kan? Anak-anak kan kaget-kaget, ya Allah gue aja gak dikasih, gitu kan? Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas punya keinginan 2/3 hartaku buat Islam, 1/3 buat putriku Aisyah. Kata Nabi, la, jangan. Taib, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, usi an-niswa wa atruku ya lahan niswa. Setengah buat Islam, setengah buat putriku yang bernama Aisyah bernama Aisyah binti Sa'ad radhiyallahu anha. Kata Nabi, la, jangan. Taib, kalau begitu usi bisulus wa atruku laha ats-tsulutsaini. Kalau begitu 1/3 buat Islam, 2/3 buat putriku. Qala Nabi SAW ats-tsulus wa ats-tsulus katsir. Ya, kalau begitu 1/3 bolehlah. 1/3 sudah banyak. Kata Nabi SAW, apa? 1/3 sudah banyak. Sampai Rasulullah mengatakan, wa antada'a auladakum aghniya khairun lahum min antada'uhum alatan yatakaffafu 'indan nas. Meninggalkan anak-anak kalian dalam kondisi yang kaya, dalam kondisi yang mampu, itu lebih bagus buat mereka ketimbang engkau meninggalkan mereka dalam kondisi fakir, miskin, yang pada akhirnya dan pada ujungnya dia meminta-minta kepada manusia. Subhanallah, ini nasihat buat kita. Kita yang sakit boleh berwasiat. Paling banyaknya berapa? 1/3. Nah nanti insya Allah kita akan berbicara tentang masalah wasiat. Kemudian Nabi SAW mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Summa masaha wajhihi wa batni, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah memegang jidatku, kemudian mengusap mukaku. Setelah itu mengusap perutku. Karena kebetulan waktu itu ada yang mengatakan sakit yang diterima oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sakit liver. Rasulullah memusut bagian atau memegang mengusap bagian perutnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah, sambil didoakan,
Allahumma shfi Sya'dan, Allahumma shfi Sya'dan, Allahumma shfi Sya'dan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah, sembuhkan Sa'ad. Sembuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan subhanallah, ternyata takdir berbicara lain. Nabi SAW lebih duluan meninggal dunia ketimbang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dapat umur lumayan panjang. Bahkan pada ujungnya dan pada akhirnya, Sa'ad bin Abi Waqqas punya anak berapa anak? 15 anak. 6 perempuan, 9 laki-laki. Iya kan? Makanya kita ini jangan menyangka diri kita mungkin sakit, ya memikirkan kematian iya, tapi berikhtiar berusaha untuk sembuh. Sampai saat mengatakan dinginnya, lembutnya tangannya Nabi yang aku rasakan sampai detik ini, sampai sekarang ini masih aku rasakan. Masya Allah, ya, mukjizat yang didapatkan. Dan subhanallah, termasuk juga satu keistimewaan dari orang yang sakit ini apa? Dia ketika sakit, Masya Allah, beribadahnya Masya Allah. Solat kan kita asal mula hukum melaksanakan ibadah salat dalam kondisi apa? Berdiri kan? Allahu Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 238, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah oleh kalian salat yang 5 waktu. Dan ketika mengerjakan salat yang 5 waktu tersebut dalam kondisi berdiri jika mampu. Dia sakit, gak sanggup untuk berdiri, dia pun salatnya duduk. Maka apa pahalanya? Sama, ya, sama sebagaimana ketika dia berdiri. Ini ganjaran yang lain, ini perhatian Islam yang lain kepada orang yang sakit. Dia tadinya salat mampu berdiri, tapi ketika dia sakit nggak sanggup lagi untuk berdiri, dia pun salat dalam kondisi duduk, dia pun mungkin salat dalam kondisi berbaring. Maka nilai pahalanya sama sebagaimana ketika dia salat dalam kondisi berdiri. Dulu ketika dia sehat, rajin melaksanakan puasa-puasa sunnah, rajin puasa Daud, puasa Senin Kemis 3 hari setiap bulan, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 9 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, puasa tanggal 9 dan 10 Muharram dia kerjakan. Tapi ketika dia sakit tidak sanggup lagi berpuasa, maka apa? Puasa yang pernah dia kerjakan tersebut, nilai pahalanya tetap dia dapatkan ketika dia sakit. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anin Nabi SAW qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, ma min ahadin yamradu illa kutiba lahu mislu ma kana ya'malu wa huwa sahihun. Tidaklah salah seorang di antara kalian ini sakit, ketika dia sakit, ketika dia sehat, dia mengamalkan ini dan mengamalkan itu. Ketika dia sakit tidak sanggup lagi untuk mengamalkan itu dan ini, tetapi pahalanya tetap ditulis oleh Allahu Jalla wa'ala ketika dia sakit tersebut, sebagaimana dia melakukan amalan tersebut ketika sehat. Makanya kita selama masih sehat ini sering-sering melakukan perbuatan kebajikan, salat sunnah, puasa sunnah, ya, dan lain-lainnya berkaitan dengan kemampuan umrah. Ketika dia sakit nggak sanggup lagi mengerjakan itu, tetap ada nilai pahalanya di sisi Allahu Jalla wa'ala. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim ibtalahu Allahu fi jasadihi illa kataba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi ma kana maridan. Tidaklah seorang muslim ditimpakan musibah untuk tubuhnya, yaitu sakit, kecuali Allah Jalla wa'ala akan menulis pahalanya, pahala berkaitan dengan amalan yang dia lakukan ketika sehat. Ketika sakit ini dia
mendapatkan pahala yang dia amalkan ketika dia sehat tersebut. Dan ini kebaikan-kebaikan yang ada pada orang yang sakit, amalan-amalan yang pernah dia kerjakan ketika sehat, Allahu Jalla wa'ala jadikan pahala amalan tersebut masih dia dapatkan ketika dia tersebut sakit. Taib. Nah, itu kan berkaitan dengan orang yang sakit. Selanjutnya, bagi kita yang sehat, kita dianjurkan untuk mengunjungi dan membesuk saudara kita yang sakit. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hakul muslim ala muslim sittun, hak muslim yang wajib untuk dilaksanakan oleh muslim yang lainnya itu ada 6 hal. Salah satunya, wa idza maridha fa'udhu, apabila saudara kita sesama muslim itu sakit, apalagi kita kenal, apalagi kita tahu, apalagi kita mengerti tentang beliau ini sakit, maka kita disunnahkan untuk mengunjunginya. Bahkan itu bagian daripada kewajiban kita, berkaitan dengan kewajiban kita, hak muslim yang wajib untuk dilaksanakan oleh muslim yang lainnya. Kita tahu seorang muslim itu, kata Nabi SAW, seperti satu tubuh. Jika kepala sakit, kaki pun juga sakit. Begitupun juga kita. Saudara kita sakit, mendapatkan musibah, kitanya juga merasa sakit. Sebagai wujud untuk apa? Untuk mengangkat dia, atau untuk memberikan spirit, motivasi buat mereka tersebut, maka kita apa? Kita besuk, kita kunjungi dia. Tujuannya apa nanti? Untuk memberi kekuatan hati, ya, untuk memberi kekuatan jiwa, bahwasannya dia tidak sendiri. Banyakkan orang ketika sehat, masya Allah, bergaul, bermuamalah, kemanapun bisa jalan. Tapi ketika sakit ditinggalkan itu temannya. Apalagi ketika fakir, ketika mendapatkan musibah, ditinggalkan itu temannya. Islam ingin menunjukkan, lah, kamu tidak ditinggal. Hatta sakitnya kamu tetap ada yang menemani kamu, tetap ada yang mengunjungi kamu, membesuk. Dan pahala besar, ikhwan fiddin, a'azani wa azakum Allah, pahala besar bagi kita yang suka membesuk dan menjenguk orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannah manzilan. Barang siapa yang mengunjungi atau membesuk orang yang sakit, atau mengunjungi saudaranya secara umum, hatta sehat, kita kunjungi dia, itu pahala besar. Apalagi kondisi saudara kita itu sedang sakit, maka kita dipanggil, ya, panggilan yang datangnya dari langit, ya, yang mendoakan kita, antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannah manzilan. Hei kalian yang telah membesuk orang yang sakit, engkau telah berbuat baik. Maksudnya pahala yang sangat luar biasa yang engkau dapatkan ketika membesuk orang yang sakit tersebut. Baik pula perjalananmu, artinya kehidupan kamu, ya, di dunia ini, salah satu amalan yang engkau lakukan adalah membesuk orang sakit. Ini perjalanan yang baik untuk mengantarkan kamu kepada sesuatu yang baik, tempat yang baik, yaitu surga. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah dipersiapkan oleh Allah Jalla wa Ala tempat yang indah, yaitu surga. Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari jalurnya sahabat Jalil Thauban radhiyallahu an, man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah. Barang siapa yang membesuk orang yang sakit, maka ia terus berada di khurfatil jannah.
khurfatul jannah. Orang yang membesuk orang sakit itu berada di khurfatul jannah, kata Nabi SAW. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa ma khurfatul jannah? Apa yang dimaksud dengan khurfatul jannah tersebut? Qala sallallahu alaihi wasallam, janaha, buah-buahan yang dipetik dari surga. Dikatakan oleh para ulama ketika mensyarah dan menjelaskan hadis ini, orang yang menjenguk orang yang sakit itu kan pahalanya sangat luar biasa, bahkan jaminan surga. Ibarat dia ibarat dia tersebut memetik buah-buahan yang ada di surga. Subhanallah, diibaratkan seperti apa? Memetik buah-buahan yang di surga. Kabar surga untuknya bagi mereka yang suka membesuk orang yang sakit. Masya Allah. Dan ketika kita menjenguk tersebut, jangan lupa didoakan orang yang sakit tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat, oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa Ala meridai keduanya, meridai Abdullah anaknya Abbas dan meridai Abbas ayahnya Abdullah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Arab Badu. Ya, sedang membesuk. Kebetulan Arab Badu ini lagi sakit. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala. Dan kebiasaan Nabi jika menjenguk orang yang sakit, beliau mendoakan. Salah satunya doa seperti ini. La ba'sa tuhurun insyaallah. Kata Nabi SAW, tidak mengapa, semoga ini sakit sebagai penghapus dosa-dosamu. Kemudian faqala lahu, Arab Badu ini berkata kepada Nabi SAW, la ba'sa tuhurun insyaallah. Qala qultu tuhurun kalla bal hiya humma tafuru أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. Kemudian beliau berkata lagi kepada Arab Badu, Abdullah ibnu Abbas juga mendoakan, ya tuhur insyaallah, penghapus dosa buatmu. Justru ini adalah sebagai penghapus dosa. Kemudian dikatakan ya oleh Abdullah ibnu Abbas, antum ya Rasulullah, katakan ini sebagai penghapus dosa. Justru penyakit ini kan adalah penyakit yang dialami oleh Arab Badu ini kan demam, panas, ya, menimpa orang tua ini, lemah, dayanya sudah berkurang, lah, fisik juga sudah berkurang, yang kemungkinan segera masuk ke dalam alam kubur. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau begitu benar apa yang kamu katakan, wahai Abdullah ibnu Abbas. Tapi itu doa yang sangat bagus. Ketika kita dikeluh kesahin oleh saudara kita, sakit kepala, sakit panas, kita katakan la ba'sa tuhurun insyaallah. Gak apa-apa tuh sakit kepala, itu sebagai caranya Allah untuk menghapuskan dosa-dosamu. Bahkan disebutkan ya, doa yang juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa seperti ini ya, ketika Rasulullah SAW menjenguk orang yang sakit, beliau duduk di dekat kepalanya si orang yang sakit tersebut. Kalau laki-laki boleh dipegang mana bagian yang sakitnya, atau mungkin itu mahram kita, anak kita, atau mungkin saudara kita, ya tidak mengapa dipegang bagian sakitnya. Tapi kalau bukan mahram kita, beda jenis kelaminnya, laki sama perempuan, perempuan sama laki, bukan mahramnya, tidak boleh. Cukup didoakan dari jarak jauh saja. Maksudnya jangan sampai menyentuh si pasien yang sedang sakit ini. Nah, salah satu doanya Nabi SAW adalah membaca ini. As'alallahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. As'alallahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Ya. Nah itu disebutkan dibaca 7 kali.
As'alallahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Semoga saya memohon, meminta kepada Allah Jalla wa Ala yang maha agung, pemilik arasy yang agung, agar Allah Jalla wa Ala menyembuhkan engkau, agar Allah Jalla wa Ala menyembuhkan engkau. Ya. Kemudian doanya Nabi SAW yang lain, sebagaimana yang disebutkan berkaitan dengan doa-doa Nabi SAW, disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut sakit. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidhati wa yanfuthu falamma ishtadda waja'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu biyadihi raja'a barakatiha. Ketika Nabi SAW sakit, kata Ibunda Aisyah, Rasulullah itu membawa surah-surah mu'awwidhat, surah-surah dalam rangka dan tujuan meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala. Surah apa? 3 surah penting, mu'awwidhat: Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian Nabi SAW meniupkan, setelah membaca 3 surah tersebut, kemudian meniup di tangannya, kemudian diusapkan di bagian yang sakit, kemudian diusapkan di bagian yang sakit. Ketika Rasulullah sakitnya tambah keras, tambah parah, kemudian aku yang membacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas tersebut. Ya, aku pegang tangannya Rasulullah sambil membaca 3 surah tadi, berharap dari keberkahan kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang dibaca juga bagi yang sakit ataupun mungkin yang meruqyah, yang membacakan doa, membaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya, disebutkan dalam hadis, ada yang mengatakan Abu Sa'id Al-Khudri, ya, atau Sa'ad Al-Khudri, disebutkan ketika dia tersebut berkunjung ke suatu tempat, pada kunjungannya tersebut orang kampung tidak meladani dia, tidak dijamu, ya, tidak dilakukan sebagaimana layaknya tamu, sampai pada akhirnya kepala desanya mengalami sakit. Kepala desanya apa? Mengalami sakit. Ya. Kemudian Sa'ad Al-Khudri diminta oleh mereka untuk mengobati kepala desanya tersebut. Singkat cerita, ya, singkat cerita, ya, Sa'ad Al-Khudri tersebut mendoakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Subhanallah, sembuh. Ketika sampai di Madinah, diceritakan, ya, tentang kasusnya dan keadaannya ini kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tersebut, Sa'ad Al-Khudri tadi, min aina annaha ruqyah, dari mana engkau tahu ini adalah surah Al-Fatihah ini sebagai bagian daripada ruqyah? Wa ma yudrika annaha ruqyatun asabtum, dari mana engkau tahu ini surah Al-Fatihah sebagai ruqyah untuk mengobati penyakit yang terjadi, yang didapati oleh kalian? Iksimu wadribu li ma'akum bisahmin, ya. Maksudnya di sini ketika itu kan, maaf, ketika habis mengobati, Sa'ad Al-Khudri tadi mendapatkan seekor kambing sebagai wujud untuk penghormatan tamu dari orang kampung tadi. Mereka sadar. Rasulullah kemudian sambil tersenyum mengatakan, tolong dong aku juga diberikan dari bagian kambing tadi. Maksudnya Rasulullah mengizinkan pengobatan dengan cara membaca surah Al-Fatihah. Nah, kalau kita gabungkan membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas,
Al-Falaq dan juga An-Nas, ya. Kemudian ditiup seperti itu. Dan ini dipraktekkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika aku tinggal di Mekah, aku terkena berbagai macam penyakit yang aku pada saat itu tidak menemukan obatnya apa, penawarnya apa. Maka aku pun mengobati diriku sendiri dengan cara membaca surah Al-Fatihah. Terus dibaca surah Al-Fatihah berulang-ulang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, aku mendapatkan efek daripada membaca surah Al-Fatihah tersebut. Aku sembuh. Masya Allah. Artinya menunjukkan membaca surah Al-Fatihah termasuk pengobatan. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Termasuk juga doa ini bagi mereka yang sakit, ya. Mereka membaca doa seperti ini, membaca bismillah sebanyak 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa ini 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. 7 kali kita baca. Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah, aku berlindung dengan, ya, keperkasaan dan kekuasaan-Mu, ya Allah, dari keburukan apa yang aku rasakan, apa yang aku dapatkan dari sakit ini, dan apa yang aku khawatirkan dari sakit ini. A'udzu, aku berlindung, bi'izzatillah, dengan keperkasaan Allahu Jalla wa'ala, wa qudratihi, dan kekuasaan Allahu Jalla wa'ala, min syarri ma ajidu, dari keburukan dan kejelekan apa yang aku dapatkan, apa yang aku rasakan, wa uhadhir, dan apa yang aku khawatirkan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2202. Termasuk juga doa ini, ya, yang dimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengalami sakit pada waktu itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, Jibril datang, kemudian meruqyah Nabi SAW dengan doa berikut ini. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Bismillah, dengan menyebutkan nama Allah. Arqika, aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dhika, dari apapun yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, dari keburukan setiap jiwa. Au aini hasidin, atau dari penyakit ain, mata panasnya orang yang dengki. Allahu yashfika, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arqika, dengan menyebutkan nama Allah, aku meruqyahmu. Hadis sahih dikeluarkan juga oleh Imam Muslim. Atau doa yang seperti ini, ketika kita mengobati orang, ya, atau meruqyah seseorang, kalau perlu, kalau itu anak kita misalnya, kita pegang bagian sakitnya, kemudian sambil membaca doa ini, Allahumma rabbin nas idhibil ba'sa washfi'i washfih wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkaulah Tuhannya manusia. Ya Allah, Engkaulah Tuhannya manusia. Idhibil ba'sa, hilangkan penyakit yang dialami oleh saudaraku ini atau oleh anakku ini. Washfih, sembuhkan dia ya Allah.
wa anta syafi. Engkau zat yang maha menyembuhkan. La shifaa illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqama. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datangnya dari Engkau ya Allah. Kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit lagi setelahnya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Atau doa yang lain, doa yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, hampir mirip dengan tadi. Allahumma rabban nas mudhhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkaulah Tuhan manusia, Engkaulah zat yang bisa untuk menghilangkan berbagai macam penyakit apapun. Ya Allah, sembuhkanlah saudaraku ini. Engkaulah maha penyembuh, tidak ada yang sanggup untuk menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Kesembuhan yang tidak ada penyakit setelahnya. Nah, ini doa-doa yang sangat dianjurkan untuk kita ketika kita sakit atau mendoakan saudara kita yang sedang sakit tersebut. Intinya ikhwanu fiddin, a'azani wa azakumullah, dari apa yang kita pelajari ini, setiap musibah yang kita dapatkan termasuk sakit, itu tidak lain adalah sebagai wujud sayangnya Allah kepada kita. Orang yang sakit itu disayang oleh Allah Jalla wa'ala, dengan catatan dia sabar dan menerima ketetapan dan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Dengan sabarnya dia dan menerima ketetapannya Allah Jalla wa'ala, dikarenakan sakit tersebut, Allah Jalla wa'ala yang pertama mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala memberikan pahala untuknya. Setiap bagian yang sakit yang dia timpa dari tubuhnya tersebut, Allah jadikan sebagai bagian pahala untuknya. Yang ketiga, dengan sakit yang dia alami, dia sabar menerima keputusan Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala memberikan keridhaan buatnya. Allah ridha kepadanya. Disinilah bagi mereka yang sakit, bapak dan ibu, disinilah cara untuk mencari keridhaannya Allah Jalla wa'ala. Yang keempat, doanya orang yang sakit itu mustajab, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang kelima, ya, orang yang sakit tersebut ketika dia sehat, dia melakukan perbuatan amal soleh, beribadah, ya, tentang masalah amalan-amalan sunnah. Kemudian ketika dia sakit, dia tidak sanggup lagi untuk melakukan itu misalnya, maka pahalanya terus mengalir ketika dia sakit tersebut, berkaitan dengan amalan yang dia kerjakan ketika dia sehat tersebut. Belum lagi kita yang sehat menjenguk orang yang sakit sebagai cara untuk memberikan spirit semangat kepada mereka yang sakit tersebut. Pahalanya juga sangat luar biasa, jaminan surga. Bahkan diceritakan dalam satu hadis, meskipun hadis ini memang diperdebatkan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini derajatnya hasan, ada yang mengatakan hadis ini derajatnya dhaif. Tapi mudah-mudahan ini hasan, ya, dikatakan bagi kita yang membesuk orang yang sakit di pagi hari, ada sekitar 70.000 malaikat mendoakan kita agar diampuni dosa-dosanya, diberikan rahmat oleh Allah Jalla wa'ala sampai di sore hari, sampai di petang hari. Bagi kita yang membesuk saudara kita di petang hari, 70.000 malaikat pun juga mendoakan sampai di subuh hari. Subhanallah, inilah kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan. Orang yang sakit luar biasa fadilah keutamaannya. Kita yang membesuk pun juga fadilahnya, keutamaannya sangat luar biasa. Nah, ini inti daripada apa yang kita bahas, yaitu perhatian Islam terhadap orang yang sakit. Dan sekali lagi, jangan menganggap dan mengira kalau sekiranya antum sakit, bapak dan ibu sakit, antum ada perasaan dan ada anggapan Allah tidak sayang dengan antum. Ingat, sebelum antum, orang-orang yang hebat, orang-orang yang saleh seperti para nabi pernah sakit, kita katakan. Bahkan sebab sakitnya tersebut beliau meninggal dunia, sebagaimana yang dialami oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, syukuri apa yang Allah Jalla wa Ala telah berikan kepada kita.
ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan buat kita, sabari, karena itu pun juga nilai pahala di sisi Allahu Jalla wa Ala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Taib, ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat bahwa kebiasaan Rasul sebelum sholat tahajud di masjid mengunjungi orang sakit. Ada nggak riwayat? Saya tidak tahu tentang riwayat itu, tapi yang saya tahu ada hadis yang sahih. Ketika Nabi SAW habis sholat subuh, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, siapa di antara antum hari ini yang berpuasa? Kebetulan pada hari itu tidak ada yang berpuasa kecuali sahabat Jalil, sahabat yang mulia siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, saya berpuasa hari ini. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang yang sakit? Subhanallah, tidak ada yang mengacungkan tangan kecuali sahabat Jalil Abu Bakar As-Siddiq. Saya hari ini, kata beliau, menjenguk orang yang sakit. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa di antara kalian ini yang hari ini bertakziah? Bertakziah itu artinya mengunjungi keluarga yang ditinggal wafat oleh saudaranya. Subhanallah, subuh siapa yang menjenguk? Tidak ada lagi, belum. Di antara sahabat tersebut tidak ada yang mengacungkan tangan kecuali apa? Sahabat Jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sampai pada akhirnya Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian ini hari ini yang bersedekah? Subhanallah, subuh tidak ada yang bersedekah. Subhanallah, tapi Abu Bakar As-Siddiq melakukan itu. Kata Nabi SAW, siapapun di antara kalian yang melakukan 4 hal ini dalam satu hari, bersedekah, berpuasa, kemudian mengunjungi orang sakit dan bertakziah, maka jaminan surga untuknya. Nah, itu hadis sahih. Ya, mungkin itu ada riwayat dari Rasulullah SAW. Tapi apakah pasti? Kita kan tidak tahu. Rasulullah itu, maaf ya, untuk salat sunnah qobliyah dan ba'diyah di mana? Di rumah, iya kan? Wallah, mungkin ada hadis yang mungkin kita katakan berkaitan dengan hadis ini, iya kan? Berkaitan dengan hadis ini kita katakan. Jika antum dalam satu hari ini sanggup bersedekah, gampang dong bersedekah. Puasa juga gampang. Berkunjung dengan orang yang sakit gampang, tinggal datang ke rumah sakit antum, gak mesti harus saudara. Kemudian bertakziah. Nah, mungkin yang bertakziah ini kita harus putar dulu. Siapa nih hari ini yang sakit? Tapi biasanya setiap hari ada aja yang meninggal dunia, ya kan? Nah, antum bertakziah, muslim yang ditakziah tersebut 4 hal ini sanggup antum lakukan, maka jaminan surga untuk antum. Allahu a'lam. Baik. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan tentang sahabat yang memiliki penyakit ayat dan Iya. beliau diberitakan untuk bersabar. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketika kita sakit harus bersabar atau berdoa untuk kesembuhan? Jadi saya hadis tadi agak bingung mengkompromikan. Di satu sisi Rasulullah sedang berdoa, di satu sisi kemudian sahabat nanti masuk surga. Begini, antum pisahkan antara sifat sabar dengan wujud ikhtiar. Berobat itu kan bagian ikhtiar kita untuk sembuh. Kalau sabar itu antum nih ke dokter, antum dikabarkan antum sakit ini, antum kaget, antum sabar di situ. Antum sabar menerima keputusan Allah. Antum sabar menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala. Ya, antum terima. Di situ sabar. Tapi bukan berarti antum udah pasrah saja, itu pasrah namanya. Nah, beda. Bagian tawakal antum ingin sembuh kan?
Antum ikhtiar, antum sabar menerima penyakit ini, sabar antum. Antum terima keputusan Allah, nilai pahala buat antum. Tapi bukan berarti antum udah deh di rumah aja nggak mau berobat, nggak mau minum obat dan lain sebagainya. Salah antum. Antum ikhtiar. Ikhtiar itu kita katakan bagian daripada tawakalnya antum kepada Allah Jalla wa'ala. Cari obat, pengen sembuh. Berusaha untuk sembuh, datang ke dokter, tanya. Ya, insya Allah dengan sabarnya antum menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, jaminan surga buat antum. Kemudian antum ikhtiar, antum usaha, itu pun juga pahala buat antum seperti itu. Nah, perempuan tadi bukan berarti nggak berobat kan? Berobat. Rasulullah bisa saja mendoakan, kata Rasulullah, engkau sembuh bisa. Cuma kalau engkau sabar, jaminan surga buat kamu. Aku sabar ya Rasulullah, aku terima ketetapan Allah Jalla wa'ala ini. Tetapi tolong doakan aku, ketika terkena penyakit ini tolong jangan sampai membuka bajuku. Seperti itu. Ya, wallahu alam, ada ulama yang mengatakan ini penyakit memang ya bukan berarti nggak ada obatnya. Insya Allah ada obatnya semua ya. Artinya ini sebagai haba gembira lah buat perempuan tersebut. Termasuk tadi perempuan yang sakit parah, termasuk anak muda yang tadi yang sakit parah, kan dikabarkan kabar gembira semua, absyir, absyir, kabar gembira semua. Nah, termasuk antum, termasuk kita semua. Sabar menerima keputusan Allah bukan berarti kita tidak ikhtiar, bukan berarti kita tidak berobat. Jelas ikhwan? Tayyib. Ya. Abu Fauzan, Abu Farhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesi sebagai dokter kandungan. Profesi? Dokter kandungan perempuan. Apa? Dokter kandungan. Dokter kandungan, iya. Beberapa minggu lalu menanyakan di WhatsApp, bagaimana tindakan bila mana ada pasien, seorang ibu melahirkan, itu kondisi anaknya sudah darah. Kemudian dari mana? Kalau anaknya lahir, itu bisa mengakibatkan ibunya meninggal. Jadi ada pilihan ibunya meninggal pada lahir. Kemudian baca fatwa ulama Saudi mengenai masalah ini. Jumhur ulama Saudi itu mengatakan boleh menawarkan kandungan. Iya. Tapi saya bebas mengatakan ada tetap harus diusahakan tidak ada yang dibunuh itu. Ya memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah itu. Nah masalahnya kan kondisi tahu itu kan setelah 4 bulan ya kan. Kalau sebelum 4 bulan memang kalau sudah diketahui alhamdulillah. Tapi kata-kata 7 bulan, 8 bulan baru sudah diketahui. Sampai kan diceritakan bahwasanya kondisi ini kesian, cacat parah, tangan nggak ada, kaki nggak ada dan lain sebagainya. Nah, hukum ulama bagaimana? Tadi perdebatan. Kalau Bin Bas mengatakan nggak boleh, sama juga dengan membunuh kan seperti itu. Tapi mayoritas ulama membolehkan hal itu. Wallahu a'lam. Ya, artinya tinggal nanti keputusannya dari pihak keluarga. Iya kan? Nah, ini masalahnya berat. Berat juga memang. Ya kalau seandainya kita kan nggak tahu lah. Makanya ada profesi-profesi seperti itu, ada jalur kan sudah diketahui. Kalau zaman dulu kan mungkin nggak ketahuan sudah. Tapi kalau zaman sekarang kan diketahui. Tapi ala kulli hal, ya akhi, di sini memang ada perdebatan dan berselisih paham ulama tentang itu. Cuma setahu saya mayoritas ulama itu membolehkan hal itu. Memang ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Wallahu a'lam. Sambungan dengan berobat tadi alternatif, misalkan dia pakai secara syar'i Ustaz. Jadi kita diruqyah. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh kita meminta diobati dengan ruqyah? Terus kedua, saya dengar hadis ada bahwa orang yang minta diruqyah akan tertutup masuk surga tanpa hisab. Begini, ada hadis dari sahabat Jalil Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan tentang 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ada 4 sifat mereka tersebut. Salah satunya tidak pernah meminta ruqyah. Tidak pernah meminta ruqyah yang haram, jelas itu. Karena meminta ruqyah yang haram tadi sama dukun, sama peramal, paranormal, itu jelas. Jangankan meminta meruqyah dengan ruqyah yang haram saja haram, tidak boleh. Termasuk juga meminta ruqyah yang syar'i.
Antum sakit, minta sama ana, Ustadz ruqyah ana dong. Enggak boleh, hukumnya makruh. Dosa sih antum enggak. Dosa enggak. Cuma antum tidak masuk 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kenapa? Karena sifat 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, salah satu sifatnya itu memiliki tawakal yang sangat tinggi, sempurna tawakalnya. Saking sempurnanya tawakalnya tersebut, meminta ruqyah yang syar'i pun tidak mau dia. Subhanallah. Nah, caranya bagaimana? Misalnya di antara antum menghabarkan, Ustadz kenal dengan si fulan enggak? Kenal, lagi sakit. Ya Allah, ya Ustadz mau ruqyah dia, ya deh kita ruqyah deh. Nah itu nggak ada masalah. Antum kan nggak minta, teman antum yang menghabarkan, ya. Antumnya tidak pernah meminta ruqyah. Tapi kalau antum khusus telepon ana minta di ruqyah, nah antum tidak masuk tuh 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kalau kita udah pernah minta di ruqyah, sudah taubatan nasuha, kan nggak tahu itu hukumnya ma'fu, dimaafkan. Insya Allah antum masuk nanti 70.000 umat Muhammad SAW. Tapi subhanallah, kalau kita bersaing dengan sahabat Nabi 70.000 ya Allah, kayaknya berat banget. Sahabat-sahabat Nabi aja yang ditinggal ketika Rasulullah SAW meninggal dunia itu ada sekitar 60.000 sahabat. Ketika Rasulullah meninggal dunia, itu yang ditinggal sahabatnya itu ada berapa? 60.000 sahabat. Ya Allah, 70.000 sahabat nih kita tinggal sisa-sisa doang. Tapi subhanallah, Allahu Jalla wa'ala tersebut apa? Baik. Nabi Muhammad SAW rahim, sangat sayang kepada kita. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar ditambah kuatannya lagi. Faztaztu, aku minta tambah kepada Tuhanku Allahu Jalla wa'ala. Fazadani, kemudian Allah pun mengabulkan. Setiap 1.000 dari 70.000 tersebut membawa 70.000 lagi. Paham nggak? Kan tadi 70.000. Setiap 1.000 dari 70.000 tadi membawa 70.000 lagi. Ya, kalau nggak dapat kloter yang pertama, gelombang yang pertama, ya paling nggak gelombang kedua deh. Doa tetap antum, minta sama antum, ya kan, seperti itu. Yang ketahuan dari 70.000 sahabat yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab itu cuma satu orang sahabat baru. Siapa dia? Uqasyah bin Mihsan. Uqasyah bin Mihsan. Ya, antum masih ada kesempatan, minta. Nah, makanya kalau nggak masuk, antum kalau melihat sahabat Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, ya Allah, nggak ada apa-apanya. Baca Quran juga kadang timbul tenggelam. Ya, kekajian juga kadang sekali-sekali, berhubung hari ini libur, ya subhanallah, daripada makan-makan di luar, hadir ke kajian deh. Iya kan? Ya belum kayak sahabat lah, jauh perjuangannya. Masya Allah, agama dinistakan oleh orang, antum diam saja. Nggak kayak sahabat. Kalau sahabat sudah angkat pedang ini, ya kan? Kalau dinistakan agamanya, Allah dinistakan, Quran dinistakan, oh nggak main-main sudah, ya kan? Kalau kita udah deh, diam aja deh, tawakal aja. Nah itu kita jauh lah, jauh daripada sahabat Nabi SAW. Tapi antum nggak perlu khawatir, insya Allah, ya kan, kita masuk bagian itu. Ya, kalau nggak masuk kloter yang pertama, masuk kloter yang kedua lah, ya kan? Wallahu alam bisawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.